Gegerkan ASEAN. Tiba-tiba mantan pelatih Malaysia malah ngomong begini soal perkembangan timnas Indonesia ketimbang Malaysia. Bikin kaget. Sempat jadi andalan timnas Indonesia, pemain keturunan ini sekarang jadi orang penting di timnas negara lain. Begini penjelasannya. Sangat bangga dengarnya. Pemain Persija langganan dapat panggilan ke timnas Indonesia, Macan Kemayoran beri sinyal tambah amunisi. Format yang dipakai Bang Jai dan kawan-kawan dengan 60.000 aja, langsung klik link di bawah ini ya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Gegerkan ASEAN. Tiba-tiba mantan pelatih Malaysia malah ngomong begini soal perkembangan timnas Indonesia ketimbang Malaysia. Perkembangan pesat yang dialami oleh timnas Indonesia kini menjadi sorotan dunia. Bahkan mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee, memberikan pengakuan jujur mengenai hal tersebut. Timnas Indonesia saat ini memang menunjukkan kemajuan yang signifikan, yang tercermin melalui berbagai prestasi gemilang. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia sejak 2019, yang membawa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Hal ini turut meningkatkan popularitas timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional, termasuk di Malaysia. Ong Kim Swee, yang pernah menjadi pelatih timnas Malaysia, mengakui bahwa timnas Indonesia kini menunjukkan perkembangan luar biasa dan mampu bersaing dengan tim-tim top di Asia. Ia bahkan membandingkan kualitas timnas Indonesia dengan timnas Malaysia, dan menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada level yang berbeda. Menurutnya, banyak pemain muda berbakat di timnas Indonesia yang akan sangat berguna bagi perkembangan tim di level senior di masa depan. Pasukan timnas Indonesia tidak dinafikan baik pasukan senior maupun pasukan bawah 23. Mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan, terutamanya pasukan kebangsaan, ataupun timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain-pemain yang muda. Jadi ini akan memberi jangka masa panjang untuk timnas Indonesia senior berada dalam satu level yang lebih tinggi, kata Ong Kim Swee. Seperti dikutip dari saluran YouTube resmi Sportase. Saat ditanya tentang kondisi terkini timnas Malaysia, mantan pelatih Ong Kim Swee secara mengejutkan mengungkapkan bahwa timnya saat ini tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan timnas Indonesia. Tidak terlalu bagus, ujarnya. Ong Kim Swee menyebutkan bahwa timnas Malaysia mengalami kesulitan dalam berkembang seperti timnas Indonesia karena adanya beberapa hambatan yang mengganggu. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari klub-klub sepak bola lokal. Situasi ini jelas berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, di mana klub-klub lokal memberikan dukungan penuh terhadap timnas Indonesia. Dan kita tahu pasukan kebangsaan Malaysia tidak begitu konsisten seperti mana pasukan Indonesia. Dan apa yang saya dapat lihat perbedaan di mana setiap klub di Indonesia menyokong sepenuhnya timnas Indonesia. Sedangkan di Malaysia kita mempunyai beberapa isu di mana persiapan juru latih mungkin agak pendek. Pungkasnya. Bikin kaget. Sempat jadi andalan timnas Indonesia, pemain keturunan ini sekarang jadi orang penting di timnas negara lain. Begini penjelasannya. Rafael Maitimo, mantan pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya pernah memperkuat timnas Indonesia, mengejutkan publik dengan kemunculannya di dunia sepak bola internasional. Beberapa waktu lalu, dia sempat terlihat memegang peran penting di timnas Kanada U17 dalam Piala Dunia U17 2023. Kehadiran Maitimo sebagai bagian dari staf timnas Kanada diketahui ketika tim tersebut menggelar latihan persiapan di Bali pada tahun 2023. Pada saat itu, mantan pemain naturalisasi ini terlihat mengenakan seragam staf timnas Kanada saat berada di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, pada 2 November 2023. Informasi tentang peran baru Maitimo ini mulai terungkap setelah ia mengunggah foto di Instagram pribadinya pada 3 Oktober 2023 yang memperlihatkan dirinya aktif terlibat dalam persiapan tim tersebut. Meskipun sempat beredar kabar bahwa ia adalah bagian dari tim pelatih, kenyataannya Maitimo menjabat sebagai manajer tim dan koordinator untuk timnas Kanada U19. Dalam kapasitasnya tersebut, Maitimo bertanggung jawab mengatur segala kebutuhan timnas Kanada U19 sepanjang Piala Dunia U19 2023, mulai dari fase grup hingga fase gugur,
jika timnya berhasil melaju ke babak selanjutnya. Kemunculan Rafael Maitimo dalam tim ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai sosoknya. Sebagai mantan pemain keturunan Indonesia, Maitimo pernah membela timnas Indonesia dari tahun 2012 hingga 2015, setelah dinaturalisasi menjelang Piala AFF 2012. Lahir di Rotterdam, Belanda pada 17 Maret 1984, ia memiliki darah Indonesia dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Maitimo memulai karier sepak bolanya di klub lokal, VV Nieuwerkerk, sejak usia 6 tahun. Bakatnya menarik perhatian klub-klub Eredivisie, dan ia pun bergabung dengan Akademi Feyenoord. Namun, pada tahun 2004, ia memilih pindah ke FC Dordrecht, klub Divisi 2 Belanda, di mana ia melakukan debut profesional di tim senior pada usia 20 tahun. Setelah itu, Maitimo melanjutkan perjalanan kariernya ke luar negeri, dengan bergabung ke Beijing BAT di China League One pada tahun 2009, dan memperkuat klub tersebut selama 2 musim. Kemudian, ia kembali ke Indonesia dan bermain di sejumlah klub besar tanah air, termasuk Bali Devata, Mitra Kukar, Sriwijaya FC, Persija Jakarta, Arema, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sebelum memutuskan pensiun pada 2022, Rafael Maitimo juga sempat memperkuat Barito Putra yang menutup karier sepak bolanya di Indonesia. Sangat bangga dengarnya. Pemain Persija langganan dapat panggilan ke Timnas Indonesia, Macan Kemayoran beri sinyal tambah amunisi. Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, optimis Macan Kemayoran bisa semakin kuat. Persija tampil cukup solid saat pada putaran pertama Liga 1 2024-2025. Dengan koleksi 31 poin, Macan Kemayoran duduk di posisi ketiga klasemen sementara. Proses transisi yang di bawah komando Carlos Pena mulai menunjukkan hasil positif yang membawa mereka bersaing di papan atas klasemen. Melihat performa saat ini, bukan tidak mungkin mereka akan jadi pesaing ketat dalam perebutan gelar juara. Muhammad Prapanca menjelaskan, penampilan Persija secara umum sudah baik. Apalagi, mereka bisa mengunci posisi ketiga klasemen di putaran pertama. Ini jadi modal penting agar mereka bisa semakin baik hingga akhir musim. Saya bangga dengan kerja keras tim dalam putaran pertama ini. Kami berhasil berada di peringkat ketiga, di mana itu posisi yang cukup baik, kata Muhammad Prapanca, dilansir bolasport.com dari laman Persija. Tentunya, evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan demi memperkuat tim. Pihak manajemen ingin Macan Kemayoran bisa konsisten dan bisa terus bersaing di papan atas. Tapi, tentu ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki. Masih ada beberapa kelemahan yang membuat kami kehilangan poin, dan itu tidak boleh terjadi lagi, lanjutnya. Salah satu yang jadi kunci penampilan mereka musim depan adalah kedalaman skuad yang baik. Selain faktor cedera, pemain Persija sering mendapatkan panggilan ke timnas baik senior dan kelompok umur. Ini tentu jadi tantangan berat saat mereka tidak memiliki komposisi tim yang baik. Tim pelatih dan pemain tentu kami evaluasi. Kami ingin kedalaman skuad Persija lebih ideal lagi untuk mengantisipasi pemanggilan timnas, akumulasi kartu, atau cedera, terangnya. Prapanca menilai bahwa mereka masih mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain baru. Mereka akan berusaha keras agar bisa mengakomodir permintaan Carlos Pena terkait hal tersebut. Langkah ini diharapkan bisa membuat Persija semakin solid. Apakah ada kehadiran pemain baru? Kita lihat saja nanti. Manajer dan pelatih kepala sedang bekerja untuk merealisasikannya. Yang pasti kami ingin melakukan yang terbaik, tutupnya.